Selamat siang. Yuk. Oke. Wah, halo Mas Iman. Apa kabar Mas? Baik, ngopi dulu. Ngopi dulu. Wah, sehat Mas ya? Oke. Ini sedang menikmati apa nih? Siang-siang nih? Menikmati kopi. Kopi ya. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol Mas ya. Ayo. Mas Iman ini kan sebagai seorang seniman, musikus dan juga profesi lainnya nih. Nah kalau boleh tahu nih seorang Iman Fathah nih fokusnya di bidang apa sih kalau boleh tahu? Kalau bidang sih sebetulnya ya itu ya. Saya dari dulu kan hidupnya di musik sampai sekarang, tapi juga belakangan juga di bidang teknologi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang di bidang saya, yaitu antara percampuran antara teknologi dan musik. Kabarnya seorang Iman Fathah ini dulunya pernah belajar piano yang akhirnya sampai dipaksa bisa tuh. Itu dipaksa sama siapa sih Mas kalau boleh tahu? Saya kebetulan sama keluarga disuruhnya belajar piano, tapi itu juga dipaksa karena kita kan nggak mau tadinya. Cuma Iya. ada piano di rumah, guru didatengin, udah itu diajarin, kalau misalnya salah kita dipukul pakai penggaris tangannya. Udah kita nggak mau belajar lagi habis itu. Kabarnya lo belajar gitar diajarin sama Mas Bambi Gusti ya? Itu bener nggak Mas? Dan ceritanya gimana kalau boleh tahu? Bener sama enggak, dia pertama kali belajar gitar sebetulnya diajarin sama teman, sama orang tua juga pernah diajarin, tapi nggak serius ya pas sama, karena Bambi Gusti dulu dia tuh drummer band sore, tapi juga dia ada band juga sama saya juga. Nah, karena kita satu SMA dulu, tapi saya habis diajarin dulu waktu SD sampai SD sampai SMP itu nggak serius main gitar. Pas ketemu Bambi akhirnya diajarin lah yang chordnya ini, nah ini chord A, G, C gitu diajarin sama Bambi gitu. Mas Iman ini kan juga putra dari seorang musisi legendaris Doni Fathah. Apa aja sih ilmu yang dipelajari dari bokap yang akhirnya lo pakai di karir lo dalam bermusik? Sebetulnya kalau ilmu ya dia nggak pernah ngajarin teknis bermain musik ya, karena kan emang dia bukan tipe yang seperti itu. Cuma dia ngajarin gimana bahwa tempo dan ritme itu sangat penting di musik. Jadi sebagiannya lebih ngajarin filosofinya sih. Filsafatnya, musiknya. Kenapa orang ini sambil dengar musik itu nanti ini kenapa Beatles bikinnya begini, mikirnya begini, jangan mikirnya gini kayak gitu. Jadi yang diajarin itu sebetulnya. Salah satu pencapaian terbesar lo dalam bermusik apa nih kalau boleh diceritain? Ada dua sebetulnya yang benar-benar mengubah trajektori hidup gue. Satu tuh waktu ngerjain scoring filmnya Joko Anwar, pertamanya dia itu Janji Joni. Iya. Itu akhirnya jadi keterusan untuk mengeksplorasi hal-hal yang bukan ngeband gitu. Karena kan orang kan grow up kan dari ngeband gitu ya. Ternyata setelah dilihat-lihat bahwa ternyata ada scoring film, ada sound design, ada semua segala macam, itu belajarnya dari Janji Joni itu. Itu satu. Nah yang kedua itu ketika gue direkrut sama perusahaan teknologi yang ternyata juga membutuhkan skill gue di musik gitu. Jadi sama-sama ternyata hal yang udah gue tekuni membawa gue ke bidang lain yang ternyata masih nyambung gitu. Oke. Sebagai orang yang pernah bekerja di dunia teknologi nih, lo tahu kan dengan adanya peretasan pusat data nasional yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, yang akhirnya tuh berdampak pada data pribadi kita tuh Mas. Apa nih pendapat lo soal hal ini dan menurut lo gimana sih cara mengamankan data-data kita agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu? Oke, satu tuh sebetulnya ya pasti keamanan data itu adalah masalah serius yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh dua institusi ya. Jadi itu membutuhkan banyak sekali hal supaya kita bisa menjaga supaya peretasan itu diminimalisir. Gua nggak bilang itu tidak bisa dilakukan karena kita nih masuk di era dimana kita udah nggak bisa lagi memprediksi segala macam. Jadi ketika ada peretasan itu kita udah nggak bisa lagi, tidak akan ada peretasan, nggak mungkin. Kita hanya bisa meminimalisir dan mitigasi resiko gitu. Ya yang pasti kita mesti punya backup data. Kita mesti punya backup juga bukan cuma di cloud tapi juga di offline gitu, di sumber tempat lain yang kita juga mesti terutama dari manusianya sih, karena kan peretasan itu kan itu sebetulnya juga banyak terjadi di kesalahan manusia juga ya. Jadi ketika mesin itu kan bisa diutak-atik, tapi kalau kita kan manusia itu bisa lengah. Nah saat lengah itulah kenapa kita perlu banyak pihak yang
yang membantu supaya kita nggak sendirian gitu. Nggak ada satu institusi yang hanya yang bisa sendirian gitu. Itu sih. Oke, lanjut lagi nih Mas ya. Oke. Gimana? Di situ aja. Yo, oke di situ aja ya. Oke. Kabarnya lo pernah bekerja di perusahaan IT ternama di US tuh. Itu lo bekerja sebagai apa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau status resmi gue itu sebetulnya agak panjang sih. Iya. Namanya Linguistic and Ontology Engineer. Rangkumannya sebetulnya gue ngerjain AI. Gitu. Tapi AI dalam bentuk yang beda dengan AI yang sekarang ya. Kalau sekarang kan kita taunya generative AI nih. Nah, akhirnya sempat ngerjain generative AI tapi lebih banyak selama beberapa tahun ngerjainnya AI dalam bentuk metode yang lain. Lo kan juga sering bolak-balik Amerika tuh. Gimana sih cara membagi waktu lo ketika sedang ada di Amerika dan sedang ada di Indonesia tuh Mas? Ya bagi waktu sih ya kita lihat ini ya nggak apa time zone-nya kan beda, tapi kan karena udah biasa karena aku di California dan kayak Dewan kan di Jakarta udah 14 jam bedanya ya. Kita meetingnya Zoom gitu dan remote kerjanya jadi ya kalau bagi waktu sih kayak udah biasa ya. Kadang-kadang kalau kita di sini malam ya di sana pagi gitu. Biasa aja sih. Lo kan juga membentuk band Space Rock Ziggy and the Popo tuh, sampai berperan juga dalam membantu kesuksesan band-band indie lokal yang legendaris. Itu ceritanya gimana tuh Mas? Ya, kalau Ziggy and the Popo sebetulnya itu emang karena saya sama vokalisnya itu namanya Zik ya. Nama panggilannya kita nama aslinya Haris Kaseli. Kita manggilnya Zik, terutama kita yang sama-sama dia sama bareng gitu. Saya juga pernah punya band sama dia namanya Lain. Habis dari Lain terus dia bikin tadinya Ziggy and the Popo tuh proyek solonya Zik gitu. Akhirnya ada saya sama Leo yang bantuin akhirnya jadi band gitu. Jadi emang kita udah teman lama, terus kita kayak ya bikin album, bikin EP bareng-bareng gitu. Nah, itu sih kalau Ziggy and the Popo. Dan kalau soal produksi bantu band-band lain, aku bantuin ya Tika dulu ada teman saya album solo perempuan namanya Katika Yahya. Terus bantu saya pernah main sama Saja Makas jadi additional player gitu. Cuma kalau dibilang band tetapnya ya itu Ziggy and the Popo. Sama ada satu lagi band namanya Raksasa tapi udah nggak terlalu aktif karena satu personil kami udah pindah ke Amerika juga, jadi kita kepisah jarak juga gitu. Iya. Nah, coba dong lo rekomendasiin 3 musisi Indonesia yang underrated dan menurut lo bagus dan keren yang belum pernah diketahui banyak orang tuh Mas. Apa tuh? Gue ngasih satu aja kali ya, gue kalau 3 kayaknya lagi nggak terlalu banyak ini nih. Yang satu gue mau ngerekomendasiin Amanda Citara. Jadi dia sebetulnya teman sahabat saya di Amerika di California gitu. Tapi dia juga punya album, punya proyek solo juga namanya Amanda Citara. Itu cocok tuh saya mau rekomendasiin dia karena sebetulnya tim produksinya ada di Indonesia di Jakarta. Tapi dia karena dia base di sana, jadi saya sempat bantuin dia juga di sana main gitar juga gitu. Tapi coba dengerin deh Amanda Citara. Nah, siapa sih musisi favorit lo yang pengen banget lo tonton konsernya sebelum lo menutup mata? Radiohead. Radiohead. Pernah dengar dulu di tahun 90-an. Itu ngetop ya, sampai sekarang juga masih terkenal sih ya. Soalnya emang dari dulu emang suka dan emang banyak hal-hal yang saya terinfluence sama mereka dan belum pernah nonton konsernya sih. Paling pernah nonton vokalisnya solo waktu itu, tapi kan bukan sama band ya, jadi beda musik liriknya gitu. Jadi ya itu cuma satu itu aja Radiohead. Ya, kita keluar yuk. Oke. Ini kantor Mas ya, kantor ya. Ini kantor Dewan Seni Jakarta tuh ada logonya silakan. Iya. Saya karena baru pulang dari Amerika jadi nggak punya kantor jadi di sini kantornya. Di sini. Silakan. Oke. Wah. Ngelihat perkotaan nih kayak nih Jakarta. Keren apa coba? Keren iya ya, keren. Nah, ini ada info yang penting nih Mas. Belakangan ini kan kita tahu ada kejadian viral soal festival musik yang gagal dan ricuh di Kabupaten Tangerang tuh, yang berujung pada aksi pembakaran dan pengerusakan barang-barang vendor oleh oknum penonton. Kerugian akibat batalnya festival musik ini nih ditaksir sampai ratusan juta rupiah tuh. Apa nih pendapat lo soal hal ini dan apa pesan dari lo yang ingin lo sampaikan bagi para oknum yang udah ngebakar dan ngerugiin pihak para vendor? Apa ya gitu ya, apa namanya,
untuk menyelenggarakan satu acara itu kan gak gampang ya. Iya. Emang perlu persiapannya mesti matang banget dan mesti di handle sama orang-orang yang emang udah biasa melakukan itu. Nah, kan sebetulnya kejadian kayak gini nggak pertama kali ya. Iya. Kita udah sering sekali mengalami kejadian hal kayak gini kan. Dan sayangnya banyak teman-teman yang belum belajar dari masa lalu. Jadi kejadian yang sama bisa terulang gitu. Jadi kalau pesan saya sih lain kali supaya lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan dan benar-benar dipikirin banget. Sama kalau untuk teman-teman yang melakukan aksi-aksi yang vandalisme gitu, saya menyayangkan banget ya, karena kan pasti kan yang dirugikan kan vendor sound system ya, karena mereka juga ruginya juga besar banget. Dan akhirnya mau bikin acara lagi jadi sulit kan, jadi izin juga dipersulit segala macam, dan vendor jadi nggak percaya panitia juga jadi susah mau bikin acara, dan yang rugi semuanya sebetulnya. Ekosistem dan industrinya jadi rugi secara keseluruhan. Oke, kita ngobrolin hal yang lain nih Mas. Yuk. Apa film yang menginspirasi seorang Iman Fathah, ada nggak tuh film yang menginspirasi itu Mas? Oh, ini sih dulu ada anime namanya Serial Eksperimen Lain. Itu anime Jepang. Tahun 90-an. Akhirnya kita karena kita semua suka nonton anime satu band. Akhirnya kita bikin band, kita ambil nama Lain itu dari situ sebetulnya. Itu sampai sekarang masih jadi salah satu film yang masih paling menginfluence dan kayak paling mengganggu pikiran gitu, yang bener-bener kayak ini kayaknya gawat banget di film sampai kepikiran seumur hidup kayak gitu. Kalau yang terakhir banget nih, yang bukan terakhir banget sih, yang belakangan yang bener-bener film yang sangat saya sukain itu Godzilla Minus One. Godzilla Minus One tuh bagus banget sih. Itu nggak nyangka sih itu mungkin film Godzilla paling bagus. Lo kan juga terpilih tuh sebagai pengurus dari Jakarta Council atau Dewan Kesenian Jakarta sejak tahun lalu ya. Kalau boleh tahu gimana sih Mas cerita lo bisa terpilih dan dipercaya menjadi anggota dari Dewan Kesenian Jakarta? Kalau terpilih kayaknya periode kita ini 2023 sampai 2026 itu pertama kali Dewan Kesenian itu membuka posisi untuk umum. Tadinya kan mereka dicalonin sama dia dapat referensi gitu kan. Nah kali ini tuh semua bisa dibuka untuk publik. Udah, saya masuk ke persyaratannya, saya daftar aja gitu. Nah ya udah akhirnya saya kepilih mungkin karena mereka lihat ada teman-teman yang memilih itu, ada dari masyarakat kesenian Jakarta sama ada dari Akademi Jakarta, itu ngelihat saya ada potensi gitu ya, ada yang bisa saya kontribusikan gitu, terutama kan saya juga di bidang teknologi gitu, jadi ya itu mungkin mereka milih saya karena itu sih. Tugas utama seorang anggota dari Jakarta Council atau Dewan Kesenian Jakarta menurut sepengetahuan lo itu apa tuh kalau boleh dijelasin? Kita tuh kan sebetulnya DPR ya seniman ya. Kita kan yang menjadi jembatan antara seniman dan pihak-pihak lain gitu, terutama ya policy maker, terutama ke pemerintah, dalam hal ini mungkin ke gubernur dan dinas kebudayaan gitu ya. Kita tuh jembatannya, kita tuh dengerin apa yang terjadi, kita lihat apa ya sih yang terjadi nih, fenomena apa yang di dalam keseniannya yang lagi berkembang nih, ada isu apa segala macam. Nah itu kita lihat, kita bawalah, kita jembatanin lah sebetulnya apa sih masalah-masalahnya yang di seniman tuh apa gitu, dan mungkin apa yang baik juga aja gitu, supaya nggak ada kesalahpahaman antara pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah, dinas kebudayaan sama seniman gitu. Kabarnya lo juga sering nulis di situs Medium tuh. Kalau boleh tahu tuh lo sering nulis apa tuh Mas di sana? Udah jarang sih sebetulnya. Jadi dulu kan gue emang punya blog di zaman-zaman gitu ya, sering mesti punya banyak waktu buat nulis gitu ya, punya blog terus Medium sebetulnya kayak berapa tahun terakhir, tapi udah jarang juga sih. Sempat punya website juga, tapi juga udah nggak diurusin juga gitu. Yang paling ini gue senang berbagi pikiran gitu ya, apa yang gue pikirin, apa yang gue lihat gitu, gue tuangkan dalam bentuk tulisan. Kebetulan ya emang masih berhubungan sama bidang yang gue geluti, yaitu musik dan teknologi gitu kan. Sebetulnya ya dua itu aja sih, karena gue kan nggak mana-mana ya. Maksudnya itu dua hal itu yang emang gue mencoba mencari jalan berada di intersection apa ya namanya persimpangan antara dua bidang itu gitu. Jadi itu yang mau coba gue lihat gitu, gimana sih ini saling sinerginya kedua bidang ini gitu. Jadi yang gue tulis itu sebetulnya itu. Apalagi mau lihat apa lagi? Terakhirnya Mas. Terakhir nih. Kalau lo harus memilih salah satu dari hidup lo, lebih baik menjadi seorang seniman atau lebih baik menjadi seorang musisi dengan rekam jejak yang lo punya tuh Mas?
Gue sih nggak akan memilih salah satu ya. Dulu gue memilih untuk menjadi seorang musisi gitu. Tapi sekarang setelah gue tiba-tiba musik ini membawa gue ke bidang teknologi dan tiba-tiba sekarang jadi anggota dewan segala macam tuh, gue ngelihat bahwa sebetulnya trajektori itu bisa macam-macam gitu arahnya gitu. Dan siapa yang nyangka juga gitu tiba-tiba gue masuk ke bisa di posisi ini juga nggak nyangka. Gue sendiri pun nggak nyangka gitu. Jadi kalau gue sih kalau mau boleh kasih pesan buat teman-teman yang nonton ya, kita jangan membatasi diri dengan apa yang gue mau jadi ini nih. Padahal ternyata kalau kita explore yang lain ternyata gue bisa ya gitu. Kayak sekarang kan saya juga punya startup juga kan, jadi mau coba bikin startup juga, ternyata selain jadi seniman ternyata saya bisa ya jadi pemimpin dalam satu perusahaan, ternyata saya bisa gitu setelah saya eksplorasi gitu. Jadi apa aja mas ya? Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang kita bisa terapin di berbagai macam bidang yang kita mau geluti gitu. Kayak di seniman akhirnya saya jadi nerapin hal-hal korporasi ke dalam seni dan begitu juga menerapkan hal kesenian dalam korporasi gitu. Dan itu yang kenapa di Dewan juga saya coba itu keduanya gitu, karena itu kalau kita nggak menutup diri sih sebetulnya kita mampu ya untuk eksplorasi hal seperti itu yang kita sendiri nggak sadar kalau kita mampu gitu. Udah kan? Interviewnya? Udah. Kita lihat sana ya. Oke. Sambil lihat-lihat Jakarta mas ya. Lihat Monas. Iya. Monas terus itu ada banyak ya. Iya. Oke, thank you mas ya udah ngobrol-ngobrol, talk dulu mas. Iya. Sukses ya. Sukses ya. Oke. Bye.